Vivo 30 and Vivo 30 Pro. Kita sebut saja dengan Vivo 30 dan Vivo 30 Pro aja ya, Bray. Nah, di video kali ini aku nggak sebutin speknya satu-satu, tapi aku langsung nyebutin persamaan, kelebihan, ataupun perbedaan dari V30 dan V30 Pro ya, Bray. Biar teman-teman bisa langsung tahu intinya dan bisa menyimpulkan apakah kedua smartphone ini worth it untuk teman-teman milikin. Kita mulai dari pertama, sinyalnya udah sama-sama 5G, V30 dan 30 Pro. Untuk urusan body itu lebih enteng di V30 ya. Kalau di 30 Pro, V30 Pro lebih berat 2 gram, tapi perbedaannya nggak cukup banyak sih. Kalau 2 gram nggak begitu terasa lah ya. Kemudian ada sertifikasi IP54, sama-sama ada sertifikasi IP54. Layar yang digunakan sama, panelnya AMOLED, sudah refresh rate 120 Hz, dan untuk kecerahan maksimal dari layarnya juga sama di 2800 nits. Besar ukuran layar sama di 6,78 inci, resolusinya sama di 1,5K, jadi di atas Full HD, dan itu udah pasti lebih bening layarnya jika di compare dengan handphone yang masih Full HD plus resolusinya. Kedua smartphone tersebut dari segi layar bagus banget menurutku, nggak ada kurangnya karena ukurannya juga lumayan gede, oke banget untuk main game, oke banget untuk nonton film, dan resolusinya juga yang lumayan rapat dan bening. Untuk chipsetnya berbeda, kalau di V30 menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 atau Snapdragon 7 Gen 3, kalau di V30 Pro menggunakan Dimensity 8200. Kalau untuk kecepatan dari chipsetnya lebih kencang di Dimensity 8200 ya, Bray, jelas karena V30 Pro itu memang diperuntukkan speknya lebih tinggi dibanding V30. Untuk pilihan RAM dan storage-nya di V30 ada RAM 8 dan 12 GB, storage-nya ada di 256 dan 512 GB. Kalau di V30 Pro itu hanya satu pilihan RAM dan internal storage-nya, yaitu 12 GB dan 512 GB internal storage-nya. Untuk setup kameranya juga berbeda ya, Bray. Kalau V30 tetap 3 lensa namun resolusinya ada yang berbeda. V30 menggunakan resolusi yang sama dengan V30 Pro, yaitu 50 megapiksel dan sudah sama-sama ada OIS. Lensa kedua ultrawide-nya sama, resolusinya di 50 megapiksel. Yang membedakan adalah lensa ketiga V30 hanya 2 megapiksel. Kalau lensa ketiganya V30 Pro itu di 50 megapiksel untuk lensa telefoto. Kelebihan kamera di V30 Pro lebih kelihatan karena menggunakan Zeiss T-coating dan menggunakan sensor Sony IMX816. Itu sensor Sony IMX terbaru untuk di tahun 2024 ini. Kalau untuk V30 hanya menggunakan sensor Samsung biasa. Untuk resolusi kamera selfie-nya sama di 50 megapiksel baik itu V30 ataupun V30 Pro. Untuk urusan kamera di sini nggak ada kurangnya menurutku karena the best banget untuk setup kameranya menurutku pribadi. Jadi baik teman-teman memiliki V30, kameranya udah oke karena udah disupport dengan OIS. Tapi jika teman-teman pengen yang lebih oke lagi, punya budget yang lebih lagi, V30 Pro udah paling sempurna karena didukung dengan Zeiss T-coating dan juga sensor Sony, itu udah cakep banget. NFC sama-sama punya, dan untuk kapasitas baterainya sama-sama di 5000 mAh dan kecepatan pengecasannya sama-sama di 80 watt. Jadi teman-teman nggak perlu minder nih kalau beli yang V30, tetap sama untuk dapat kecepatan fast chargingnya dengan V30 Pro. It's okay, yang membedakan dari kedua smartphone ini hanya dari segi chipset dan setup kamera saja. Untuk urusan layar, jeroan-jeroan lainnya seperti kapasitas baterai, pengecasan itu sama semua. Yang membedakan hanya itu tadi, chipset dan setup kameranya. Fingerprintnya di layar, dan untuk kedua smartphone ini sama-sama memiliki speaker satu aja ya, Bray, tidak stereo, jadi hanya satu speaker saja. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman yang ingin membeli Vivo V30 series ini by online gitu ya, linknya sudah aku sematkan di deskripsi video di bawah ini. Teman-teman bisa langsung cek aja. Kalau ada yang mau beli lewat Tokopedia, monggo, saya udah kasih link untuk pembelian Tokopedia. Yang mau beli lewat Shopee juga saya sudah memberikan link untuk pembelian by Shopee untuk V30 dan V30 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.